Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk kita semua. Ketua kelas hari ini siapa yang tidak hadir? Baik, terima kasih. Pertemuan pertama semua hadir, pertemuan kedua semua hadir. Oke, apa kabar kita hari ini? Baik. Awali kegiatan belajar mengajar kita hari ini, kita awali dengan doa. Nona cantik, Ibu minta bimbing kita dalam doa. Terima kasih Nona. Silakan duduk. Ibu mengingatkan kembali untuk di dalam setiap kegiatan pembelajaran itu ada 3 penilaian. Penilaian sikap, sikap spiritual dan sikap sosial. Setiap pelajaran Ibu akan tetap kasih ingat itu. Setelah itu penilaian keterampilan, ya penilaian keterampilan di mana di saat kita mengerjakan lembar kerja peserta didik itu semua harus aktif. Ya, setelah itu ada presentasi juga semua harus aktif. Yang ketiga penilaian pengetahuan. Itu 3 penilaian selalu ada di dalam. Kali lalu kita belajar tentang apa ya saya? Tentang Pancasila. Lebih luasnya kita belajar tentang Pancasila yang bagaimana ya? Oke, syukur. Penerapan Pancasila dalam kehidupan. Kali lalu. Oke. Perumusan dasar negara oleh 3 tokoh pendiri bangsa. Oke, perumusan dasar negara oleh 3 tokoh pendiri bangsa. Cantik, sebut 3 tokoh itu. Soekarno. Insinyur Soekarno, Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Mr. Supomo. Oke, Bapak Muhammad ya. Sebut. Sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Gambarnya bintang. Sila kedua. Gambarnya iya, rantai. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Gambarnya pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan. Gambarnya kepala banteng. Ingat, yang kelima, gambarnya. Oke, terima kasih. Masih ingat tentang materi kita minggu lalu? Hari ini kita akan mempelajari tentang catat sedikit. Catat sedikit saja. Harus aktif sedikit Kak. Jangan loyo gitu. Lihat ini Ibu catat di sini dengan tulisan yang agak besar. Dasar negara itu yang diambil dalam perumusan oleh BPU PKI dan disahkan oleh PPKI. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kata penerapan itu sama artinya juga dengan pelaksanaan, pengamalan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat itu ya. Jadi setelah kita mempelajari materi tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, harus ada perubahan sikap. Apalagi kita hidup di asrama itu, banyak sekali perubahan sikap yang bisa kita berubah sikap kita. Anak manusia selalu ada perubahan. Perubahan jangan yang ke arah negatif, tapi perubahan yang ke arah positif. Gambar ini bisa menjelaskan berhubungan dengan sila keempat. Musyawarah bersama Bapak Presiden dan para menteri-menterinya. Untuk membicarakan apa? Membicarakan tentang kehidupan bangsa. Bukan kepentingan pribadinya Bapak Presiden Jokowi, tidak. Kehidupan bagaimana rakyatnya itu dari Sabang sampai Merauke sudah makmur atau belum? Sudah sejahtera atau belum? Itu. Ya. Setelah itu sila kelima.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdiskusi mengisi LKPD. Sekarang saatnya untuk teman kita di kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi, dan jangan lupa kelompok-kelompok yang lain untuk bisa bertanya dan menanggapi. Apabila kelompok 1 belum bisa menjawab, kita yang lain boleh berusaha untuk menjawab. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Soal pertama, bagaimana pengamalan Pancasila yang terjadi di dalam lingkungan asrama yang berkaitan dengan sila pertama? Pertama, bertoleransi antar sesama teman yang berbeda agama. Contohnya, menghormati teman yang sedang beribadah atau sholat. 2. Berdoa sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas. Dan ketiga, melaksanakan kewajiban masing-masing agama. Contohnya, agama Islam melaksanakan sholat 5 waktu, Kristen dan Katolik melaksanakan ibadah pada hari Minggu atau hari perantau, Atau hari yang lain. Oke. Soal kedua, coba kamu analisis menggunakan bahasamu sendiri. Apa yang menjadi refleksi bagi warga negara Indonesia dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan sila kedua? Setelah dianalisis dan refleksi, sikap warga bangsa Indonesia sesuai sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tidak sepenuhnya benar, karena masih banyak sebagian warga bangsa Indonesia yang sikapnya bertolak belakang dengan sila kedua. Contohnya, masih ada saja orang yang merasa bodoh atau tidak menolong orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Soal yang ketiga, terakhir, apa yang dapat kamu lakukan sebagai seorang pelajar sebagai wujud kebanggaan memiliki Pancasila? Pertama, belajar dengan giat dan bersungguh-sungguh untuk membangun negara. Baik, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mengajukan pertanyaan. Mengapa kita harus belajar tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Mengapa kita harus belajar pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Karena Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi sumber nilai dan moral dalam berperilaku baik bagi masyarakat Indonesia juga bagi pemerintah. Jangan sampai kita cuma hafal Pancasila saja, cuma sebagai dasar negara yang cuma dihafal, cuma tahu, tapi tidak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu di sini kita belajar tentang penerapan atau pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tepuk tangan. Kalian kedua mungkin masih ada? Silakan. Sebutkan penerapan Pancasila yang dalam sila ketiga. Terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 4. Kami dari kelompok 1 akan menjawab soal. Sebutkan penerapan Pancasila sesuai dengan sila ketiga. Pertama, rajin belajar menuntut ilmu agar membanggakan orang tua dan juga negara. Menciptakan suasana rukun di keluarga, sekolah maupun masyarakat, serta menghargai pendapat orang lain. Karena sila ketiga berbunyi tentang persatuan Indonesia yang berlambangkan pohon beringin. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan. Bagaimana, tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, pas. Kita menutup diskusi bagaimana? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman. Atas waktu dan kesempatan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Memberikan hasil diskusinya
mempresentasikan hasil diskusinya, Ibu harap agar kita masing-masing di dalam LKPD itu bisa kita catat di kita punya buku catatan masing-masing, dan kita memberikan aplaus untuk diri kita sendiri. Oke, setelah kita melakukan diskusi, sekarang Ibu akan mencari tahu bagaimana apakah kita semua 23 peserta didik ini sudah mampu menyerap materi tentang penerapan Pancasila ini, sehingga Ibu kasih kamu di 3 nomor untuk kerja secara mandiri. Oke, catat soal ini. Catat soal. Dan peserta didik, Ibu minta syukur untuk bisa memberikan refleksi atau kesimpulannya. Baik, saya akan menyimpulkan hasil pembelajaran tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya bahwa sebagai peserta didik kita wajib menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu mengembangkan sikap toleransi. Misalnya kehidupan di asrama. Di asrama terdiri dari beberapa agama. Pada saat umat agama Katolik melakukan ibadat, dan bagi teman-teman yang berbeda agama tetap menjaga ketenangan agar tidak mengganggu atau menghormati. Oke, baik. Terima kasih atas syukur. Tentang kita berbicara tentang pengamalan dan penerapan Pancasila itu memang paling bagus kita akan terlihat sekali di asrama kita, karena asrama kita terdiri atas berbagai macam ras, suku, dan agama. Bagaimana kita ini 23 orang ini setelah belajar PPKN bisa menerapkan hal tersebut di asrama dan juga di kehidupan kita di masyarakat yang luas. Oke, itu saja dari Ibu. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anakku sekalian. Pas, terima kasih untuk kelompok 1 dan sampai dengan kelompok 5 ini yang mempresentasikan hasilnya. Dan sebelum kita menutupi pembelajaran kita hari ini, Ibu mengingatkan bahwa minggu depan itu kita akan belajar dalam penerapan itu ada tantangan dan ada peluang. Jadi minggu depan pertemuan kita belajar tentang tantangan yang kita hadapi, kita masyarakat hadapi, pemerintah hadapi tentang penerapan atau pengamalan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ada keterkaitan materi hari ini dengan materi minggu depan. Ibu mengajar sedikit tapi tetap ingat persiapan kita untuk ulangan di capaian pembelajaran pertama itu. Oke? Dengar? Mengakhiri KBM kita akhiri dengan doa. Ibu meminta untuk salah seorang dari kita untuk pimpin kita dalam doa. Boleh Amel? Ya, karena kita terdiri agama, satu agama saja yang